Jumpa lagi dengan Farida Rayanyo, channel yang membahas berita timnas Indonesia tentunya. Usai kontroversi wasit timnas Indonesia versus Singapura, dugaan match fixing Laos bikin integritas Piala AFF 2026 disorot. Tingkat integritas penyelenggaraan Piala AFF 2026 kembali menuai perhatian publik, menyusul mencuatnya dugaan skandal pengaturan skor atau match fixing yang menyeret sejumlah pilar timnas Laos. Isu ini mengemuka hanya berselang beberapa hari setelah mencuatnya kontroversi kepemimpinan wasit dalam laga sengit antara timnas Indonesia kontra Singapura. Federasi Sepak Bola Laos bahkan telah secara resmi berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat guna mengusut tuntas dugaan tindak pidana match fixing, suap, hingga aktivitas perjudian ilegal. Sejumlah personel timnas Laos dilaporkan masuk dalam daftar pihak yang diperiksa. Kendati demikian, seluruh dugaan tersebut masih berada dalam koridor penyelidikan awal. LFF menegaskan belum ada penetapan tersangka atau bukti pidana mengikat terhadap pemain tertentu, dan identitas para pihak yang dimintai keterangan belum dipublikasikan. Oleh sebab itu, publik diimbau menyikapi persoalan ini secara bijak dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Meski masih berstatus penyelidikan, munculnya isu ini menjadi alarm serius bagi dunia sepak bola Asia Tenggara. Masalah ini tak sekedar persoalan internal Laos, melainkan menjadi ujian krusial bagi AFF dalam menjaga kredibilitas dan integritas turnamen Piala AFF 2026. Dugaan match fixing meluas usai timnas Laos mengakhiri persaingan di penyisihan grup dengan catatan terpuruk akibat 4 kekalahan beruntun. Laos digulung Thailand 0-5, pada 25 Juli dilanjutkan kekalahan 0-4 dari Malaysia 4 hari berselang. Kekalahan besar kembali diderita saat menghadapi Filipina dengan skor 1-4 pada 1 Agustus, sebelum akhirnya ditutup dengan hasil minor 2-7 dari Myanmar pada 4 Agustus. Rentetan hasil buruk tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Namun demikian, kekalahan beruntun dengan skor mencolok tidak bisa serta-merta dijadikan bukti sah terjadinya pengaturan pertandingan. Pengamat sepak bola nasional, Akmal Marhali, berpendapat bahwa persoalan ini menjadi tantangan berat bagi AFF. Menurutnya, aspek integritas bukan cuma soal isu di luar lapangan, melainkan juga menyangkut kualitas teknis pertandingan secara menyeluruh. Sorotan terhadap integritas turnamen justru bisa merembet pada kualitas pengambilan keputusan perangkat pertandingan di lapangan, ujar Akmal pada Jumat, 14 Agustus 2026. Pendiri Save Our Soccer itu lantas mengaitkan masalah ini dengan rentetan kontroversi saat laga timnas Indonesia kontra Singapura pada 7 Agustus lalu, yang dipimpin wasit asal Oman Abdullah Salim Khalfan Al-Amuri. Kontroversi pertama terjadi sekitar menit ke-20 saat penyerang Indonesia Mitchell Baker terjatuh di dalam kotak penalti Singapura usai terlibat kontak fisik dengan pemain bertahan lawan, namun wasit tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Kejanggalan berikutnya terjadi pada menit ke-62 ketika kiper Singapura Muhammad Iswan Mahbud menangkap bola yang berasal dari sentuhan kaki rekan setimnya. Wasit justru membiarkan laga terus berjalan tanpa mengganjar tendangan bebas tidak langsung untuk Indonesia di dalam area penalti. Akmal menjelaskan bahwa merujuk pada laws of the game, seorang penjaga gawang dilarang menangkap bola jika bola tersebut disengaja ditendang kepadanya oleh rekan setim. Jika sentuhan itu dinilai sebagai deliberate back pass, Indonesia seharusnya berhak memperoleh hadiah tendangan bebas tidak langsung dari jarak dekat di dalam kotak penalti Singapura. Dua keputusan kontroversial di area pertahanan Singapura tersebut dinilai sangat merugikan Indonesia. Sebab jika wasit mengambil keputusan berbeda, hal itu berpotensi melahirkan peluang emas bagi skuad Garuda. Meskipun keputusan wasit berada dalam ranah penilaian teknis, kontroversi tersebut semakin menguatkan desakan agar AFF mengevaluasi kualitas serta konsistensi para perangkat pertandingan, tegas Akmal. Ia menambahkan bahwa skandal dugaan match fixing di Laos dan kontroversi keputusan wasit pada laga Indonesia versus Singapura memang merupakan dua persoalan yang berdiri sendiri. Namun keduanya bermuara pada titik masalah yang sama, yaitu krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola kompetisi. Oleh karena itu, AFF dituntut bertindak transparan dan responsif agar isu ini tidak berkembang menjadi spekulasi liar. Penyelidikan dugaan match fixing di Laos diharapkan berjalan secara objektif dan tegas jika ditemukan pelanggaran. Sementara evaluasi perangkat pertandingan harus dilakukan secara mendasar demi menjamin Hyundai Asian Cup 2026 berlangsung dengan jujur dan kompetitif.
Pemain timnas terlibat, 3 kejanggalan dugaan pengaturan skor Piala AFF 2026. Federasi Sepak Bola Laos mengambil langkah cepat dengan meminta bantuan aparat kepolisian guna mengusut tuntas indikasi dugaan praktik pengaturan skor atau match fixing pada gelaran Piala AFF 2026. Pihak LFF mencium adanya potensi keterlibatan beberapa pilar timnas Laos dalam isu manipulasi pertandingan tersebut. Kendati begitu, sampai saat ini LFF belum merilis nama-nama pemain yang dimaksud dan belum menetapkan kesimpulan final bahwa praktik kecurangan tersebut memang terbukti terjadi. Proses penyelidikan ini digulirkan guna memastikan apakah serangkaian insiden dan dinamika yang terjadi sepanjang 4 laga Laos pada fase grup Piala AFF 2026 memuat unsur tindak pidana atau pelanggaran hukum. Terdapat 3 titik kejanggalan utama yang mendorong Federasi Sepak Bola Laos menduga kuat adanya penyelewengan di Piala AFF 2026. Pertama, koleksi 3 kartu merah sepanjang 4 pertandingan. Faktor utama yang sangat menyita perhatian adalah rekor kedisiplinan para pemain Laos. Di lapangan, skuad Laos tercatat mengantongi 3 kartu merah dan 12 kartu kuning hanya dari 4 laga yang dilakoni pada babak penyisihan grup Piala AFF 2026. 2 dari 3 kartu merah tersebut didapatkan oleh pemain bertahan yang sama, yakni Petdavan Somsanit. Ia diganjar kartu merah saat berlaga melawan Tiongkok akibat melakukan pelanggaran keras dari belakang terhadap pemain lawan dalam posisi mengancam. Somsanit kembali diusir keluar lapangan saat berhadapan dengan Filipina, lagi-lagi lantaran melakukan tackle berbahaya dari arah belakang. 2. Rentetan gol cepat dan kecerobohan lini belakang. Kejanggalan berikutnya yang menjadi sorotan tajam adalah skema terciptanya sejumlah gol yang membobol gawang Laos. Momen yang paling disorot terjadi pada bentrokan kontra Myanmar, di mana gawang Laos sudah jebol hanya dalam durasi 75 detik pasca peluit awal dibunyikan. Gol kilat tersebut berawal dari blunder umpan Ponsak Sisawat yang sukses dipotong oleh pemain Myanmar di area krusial pertahanan Laos. Luin Mo Aung yang menerima umpan kemudian berhasil lolos dari perangkap offside sebelum mengonversinya menjadi gol lewat tembakan terukur dari sudut sempit. Insiden lain berlangsung sewaktu Laos meladeni Filipina. Gol kedua yang diraih Filipina lahir dari aksi gol bunuh diri Viengsai Sidafong saat yang bersangkutan berusaha menghalau tembakan jarak jauh pemain lawan. 3. Anjloknya performa tim secara drastis. Rekor penampilan keseluruhan Laos di Piala AFF 2026 turut menimbulkan tanda tanya besar. Tim berjuluk Tim SAT ini dipaksa menelan kekalahan di seluruh laga penyisihan grup dan harus memungut bola dari jaringnya sebanyak 20 kali. Torehan buruk ini berbanding terbalik jika disandingkan dengan kiprah Laos pada edisi Piala AFF 2024 lalu. Kala itu penampilan mereka tidak sepuruk musim ini. Laos mampu menahan imbang timnas Indonesia dengan skor 3-3 setelah sempat tertinggal, serta mengimbangi Filipina 1-1. Pada ajang edisi 2024 tersebut, Laos bahkan berhasil mengemas total 7 gol di penyisihan grup, torehan gol yang bahkan lebih tinggi melampaui 3 kontestan lain di grup yang sama di luar Vietnam. Garuda Calling, FIFA ASEAN Cup 2026 belum diumumkan. John Herdman terancam coret pemain penting timnas Indonesia. Persiapan timnas Indonesia dalam menyongsong ajang FIFA ASEAN Cup 2026 mulai menemui kendala setelah pilar utama lini tengah Marcelino Ferdinand harus menjalani tindakan operasi lutut di Spanyol. Situasi ini menjadi perhatian serius lantaran kompetisi regional tersebut berlangsung pada kalender resmi FIFA Matchday, sehingga pelatih John Herdman sejatinya berpeluang membawa komposisi pemain terbaik skuad Garuda.
Marcelino saat ini tengah menjalani tahapan pemulihan intensif pasca mencederai saat mengikuti agenda pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Cedera tersebut memaksa salah satu talenta muda paling potensial di Indonesia ini untuk beristirahat sejenak dari lapangan hijau demi mengembalikan kondisi fisiknya secara utuh. Proses operasi lutut Marcelino di Spanyol berjalan lancar dengan sokongan penuh dari pihak PSSI. Pemain berusia muda tersebut menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, serta seluruh jajaran yang memfasilitasi penanganan medisnya. Marcelino menuturkan bahwa ia merasa sangat bersyukur atas bentuk kepedulian serta sokongan dari Erick Thohir dan pihak PSSI yang telah mengurus seluruh prosedur operasinya hingga berjalan tanpa hambatan. Ia menambahkan bahwa fokus utamanya saat ini adalah melakoni masa rehabilitasi secara disiplin dan bertahap. Ia pun menyampaikan apresiasi atas doa serta dukungan dari seluruh publik sepak bola nasional, serta berjanji bakal berjuang keras untuk pulih dalam kondisi yang lebih kuat demi memberikan performa terbaik bagi Indonesia. Tingkat kebugaran fisik Marcelino bakal menjadi bahan pertimbangan utama bagi John Herdman, mengingat rilis resmi pemanggilan Garuda Calling hingga saat ini belum diumumkan. Herdman masih mengantongi waktu untuk mengamati grafik pemulihan para pemainnya, termasuk memastikan apakah Marcelino sudah siap untuk melakoni porsi latihan penuh sebelum pengumuman pemanggilan resmi diterbitkan. Kondisi kesehatan Marcelino ini sekaligus sengitnya persaingan perebutan posisi di skuad utama FIFA ASEAN Cup. Mengingat turnamen dihelat dalam agenda FIFA Matchday, Herdman leluasa memanggil para pilar yang merumput di luar negeri atau abroad. Alhasil, Marcelino tidak sekedar berpacu dengan waktu pemulihan cederanya, melainkan juga harus bersaing dengan deretan pemain lain yang berada dalam tingkat kebugaran fisik lebih prima. Apabila proses pemulihannya belum mencapai standar bugar yang disyaratkan, Herdman berpeluang mengambil langkah berat dengan tidak menyertakan nama Marcelino ke dalam daftar Garuda Calling. Walau begitu, hingga kini belum ada kepastian resmi bahwa Marcelino bakal dicoret dari skuad. Kans sang pemain untuk tampil tetap terbuka lebar sepanjang proses rehabilitasi menunjukkan tren positif dan mampu kembali beradaptasi di level kompetitif sebelum agenda pemusatan latihan dimulai. Tijani Reinders bisa bela timnas Indonesia usai diminta tinggalkan Belanda oleh fans De Oranje? Aturan tegas FIFA membilang begini. Mungkinkah Tijani Reinders mengalihkan kewarganegaraan sepak bolanya untuk membela timnas Indonesia setelah gelombang penolakan muncul dari supporter Belanda yang meminta namanya tak lagi dipanggil ke skuad De Oranje? Regulasi FIFA menetapkan syarat yang sangat ketat mengenai proses perpindahan asosiasi seorang pesepak bola. Reinders sendiri tengah ramai dirumorkan bakal melanjutkan kariernya ke klub Arab Saudi Al-Qadsiah. Wacana kepindahan ini memicu perdebatan sengit lantaran pemain berdarah Maluku tersebut dianggap berpotensi meninggalkan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Eropa. Berdasarkan laporan media asal Inggris, The Athletic, tahapan negosiasi antara Al-Qadsiah dan Manchester City masih terus berjalan. Pembahasan tersebut turut melibatkan pihak Reinders guna mencapai kesepakatan akhir dalam waktu dekat. Reinders baru genap 1 musim memperkuat Manchester City pasca diboyong dari AC Milan. Klub berjuluk The Citizens tersebut sebelumnya merogoh kocek hingga 46,5 juta pound sterling untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 27 tahun tersebut. Peta situasi mengalami perubahan setelah Manchester City mendatangkan Elliot Anderson. Dampaknya, Reinders masuk dalam daftar pilar yang berpeluang dilepas dengan nilai transfer ditaksir mencapai 55 juta pound sterling. Kendati sejumlah klub top Eropa seperti Nottingham Forest, Galatasaray, dan Juventus sempat dikaitkan, Al-Qadsiah dilaporkan menjadi pihak paling serius yang mengincar jasanya. Rencana kepindahan ke Timur Tengah tersebut menuai kritik pedas dari sebagian supporter timnas Belanda. Mereka mengaku kecewa lantaran Reinders dinilai lebih memprioritaskan kompetisi Arab Saudi dibanding mempertahankan karier profesionalnya di level elit Eropa. Seorang fans bernama Jeffrey Jansen 7 bahkan secara terbuka mendesak agar Reinders tak lagi dipanggil ke timnas Belanda.
Menurut pandangannya, pemain yang secara sadar memilih turun level kompetisi tak lagi layak berseragam de Oranje. Kritik bernada serupa dilontarkan akun PS Veldhaven yang membandingkan keputusan Reinders dengan langkah yang pernah diambil Jorginho Wijnaldum saat meninggalkan kompetisi elit Eropa. Sementara itu, akun Picton mengungkapkan rasa kecewanya atas potensi kepindahan Reinders dari panggung Eropa. Ia menilai sang gelandang sebenarnya masih memiliki atribut dan kemampuan yang sangat mumpuni untuk bersaing di level teratas. Kritik yang lebih menohok datang dari akun In The Hout Begon Liefde yang menuntut agar pemain seperti Reinders segera disingkirkan dari tim nasional usai memutuskan bermain di Liga Arab Saudi. Akun There Is Only One juga mencap keputusan tersebut sebagai langkah yang memalukan bagi sepak bola Belanda. Sedangkan akun 13strip13 menegaskan bahwa pemain tim nasional wajib terus berlaga di level persaingan tertinggi. Kritik tajam ini muncul padahal Reinders baru saja melewati musim yang sangat impresif bersama Manchester City. Ia sukses mengemas 50 penampilan di seluruh ajang kompetisi dengan 34 kali turun sebagai starter. Dari total penampilan tersebut, ia menyumbangkan 7 gol dan 7 assist yang membuktikan betapa krusial perannya dalam skuad Manchester City sepanjang musim 2025-2026. Di ranah internasional, Reinders juga merupakan pilar utama timnas Belanda dengan koleksi 35 penampilan serta sumbangan 7 gol bersama de Oranje. Deretan desakan dan kritik supporter Belanda lantas menimbulkan pertanyaan baru. Mungkinkah Reinders mengalihkan kiblatnya untuk membela timnas Indonesia apabila benar-benar tak lagi terpakai di skuad Belanda? Jawabannya tidak semudah itu. Sebab status internasional Reinders terikat secara mengikat oleh regulasi FIFA. Ketentuan perpindahan asosiasi nasional memuat sejumlah syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh setiap pesepak bola. Salah satu poin utama perpindahan asosiasi berkaitan erat dengan jumlah penampilan resmi (caps) di level senior kompetitif. Pesepak bola hanya diperbolehkan mengajukan perpindahan asosiasi jika belum melewati ambang batas jumlah penampilan yang disyaratkan FIFA. Dalam hal ini, Reinders sudah melewati batas tersebut lewat torehan 35 penampilan bersama timnas senior Belanda. Dengan demikian, statusnya tidak dapat otomatis berubah hanya karena ia dicohet atau tak lagi dipanggil masuk skuad Belanda. Selain itu, batasan usia saat melakoni laga debut senior juga menjadi pertimbangan krusial dalam aturan FIFA. Pemain yang ingin berpindah federasi harus memenuhi batas usia tertentu saat melakoni laga resmi pertamanya. Reinders sendiri baru menjalani debut seniornya bersama Belanda pada usia 25 tahun, suatu kondisi yang kian menutup rapat celah untuk memanfaatkan mekanisme alih federasi. Faktor keterlibatan dalam laga resmi tingkat senior juga menjadi dasar pertimbangan hukum FIFA. Status seorang pemain tidak akan mengalami perubahan hanya karena yang bersangkutan memutuskan melanjutkan karier di liga negara lain. Dengan demikian, desakan sebagian supporter Belanda yang meminta pencoretan Reinders sama sekali tidak bisa membuka pintu baginya untuk memperkuat timnas Indonesia. Keputusan pencoretan dari tim nasional merupakan hal yang berbeda dengan perubahan status asosiasi resmi seorang pemain di mata FIFA. Penampilan Maarten Paes bikin pelatih Ajax geleng-geleng. Petinggi PSSI langsung dihujat. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes dan penasihat teknis PSSI Jordi Cruijff menuai sorotan yang bertolak belakang seusai Ajax Amsterdam memastikan langkah ke babak play-off UEFA Conference League 2026-2027. Paes memperoleh rentetan pujian atas performanya, sementara Jordi Cruijff yang juga menduduki posisi penting dalam manajemen teknis Ajax dibanjiri sorotan negatif. Apresiasi ditujukan kepada Paes berkat penampilannya yang solid di bawah mistar gawang, sedangkan Jordi Cruijff yang juga mengemban peran sebagai penasihat teknis PSSI dan Timnas Indonesia diterpa kecaman dari kalangan supporter. Paes dipercaya tampil penuh sejak menit awal saat Ajax melakoni laga tandang melawan Shelbourne FC pada pertandingan leg kedua kualifikasi UEFA Conference League 2026-2027. Pertandingan yang dihelat di markas Shelbourne tersebut menyajikan hasil imbang 2-2. Skor tersebut sudah memadai bagi Ajax untuk mengunci tiket kelolosan lantaran mengantongi keunggulan agregat setelah menang 3-1 pada pertemuan leg pertama.
Dalam laga itu, Ajax sempat unggul lebih dulu lewat aksi Julian Brandt, namun Shelbourne tak tinggal diam dan berhasil membalas kedudukan melalui gol dari Evan Kefri. Di tengah situasi tersebut, Paes menunjukkan kapasitasnya sebagai benteng terakhir Ajax. Penjaga gawang skuad Garuda ini melakukan penyelamatan krusial dengan menepis tandukan Rodrigo Freitas yang berpotensi membalikan keunggulan bagi tim tuan rumah. Sebelum babak pertama usai, Ajax kembali mengamankan keunggulan. Tembakan Anton Gai membawa tim berjuluk The Golden Zone tersebut memimpin 2-1 saat jeda antar babak. Memasuki paruh kedua, peta permainan mengalami pergeseran. Ajax mulai kewalahan menguasai alur pertandingan, sementara Shelbourne tampil kian agresif melancarkan tekanan demi tekanan. Shelbourne sejatinya sempat membobol gawang Ajax lewat Milan Deng, namun beruntung bagi Ajax, gol tersebut dibatalkan wasit setelah tinjauan video asisten referee VAR mengkonfirmasi adanya posisi offside. Gelombang serangan Shelbourne akhirnya membuahkan hasil pada menit 85. Sean Moore, yang masuk sebagai pemain pengganti, melesakkan tembakan terukur ke tiang jauh yang tak sanggup dijangkau oleh Paes, sekaligus mengubah skor menjadi 2-2. Meski harus memungut bola sebanyak 2 kali dari gawangnya, penampilan Paes tetap menuai sanjungan dari juru taktik Ajax, Michel Sanchez. Sang pelatih bahkan tanpa ragu melemparkan penilaian positif terhadap kualitas kiper utama timnas Indonesia tersebut. Michel menyatakan kepada Ziggo Sport bahwa timnya sangat mengandalkan Paes karena ia merupakan sosok penjaga gawang berkualitas papan atas yang memberikan rasa aman serta jaminan performa di lini belakang. Sanjungan ini menjadi angin segar bagi Paes yang berhasil memaksimalkan kesempatan tampil di saat Marc-Andre ter Stegen belum berada dalam kondisi kebugaran 100%. Kondisi sebaliknya dialami oleh Jordi Cruyff, petinggi Ajax yang turut mengemban peran sebagai penasihat teknis PSSI dan Timnas Indonesia diterpa kecaman dari suporter. Penampilan Ajax yang dinilai kurang menjanjikan saat meladeni Shelbourne memicu pertanyaan publik terkait kebijakan transfer dan kedalaman komposisi skuad. Sejumlah pendukung bahkan menyoroti keputusan merotasi tim dengan menurunkan banyak pemain pelapis yang dinilai merupakan bagian dari kebijakan Cruyff. Berbagai kritik pedas pun membanjiri jagat media sosial seusai laga berakhir. Di luar dinamika tersebut, Ajax berhasil memenuhi target jangka pendeknya dengan menyegel tempat di babak play-off. Kendati demikian, hasil imbang kontra Shelbourne menjadi alarm penegas bahwa masih terdapat sejumlah celah perbaikan yang mesti dibenahi sebelum menatap pertandingan selanjutnya. Pada babak play-off UEFA Conference League 2026-2027 mendatang, Ajax dijadwalkan berhadapan dengan klub asal Swiss FC Sion. Laga pertama bakal bergulir pada Jumat, 21 Agustus 2026. Sedangkan bentrokan leg kedua akan dilangsungkan pada 28 Agustus 2026. Berkat dukungan Erick Thohir, Marcelino Ferdinand mengutarakan apresiasi serta rasa terima kasih yang mendalam kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas perhatian serta dukungan penuh dalam penanganan tindakan operasi medis yang dijalaninya. Ucapan terima kasih senada turut ditujukan oleh pemain jebolan Akademi Persebaya Surabaya tersebut kepada jajaran PSSI yang telah memfasilitasi proses penyembuhan cedera lututnya. Pemain yang kini menginjak usia 22 tahun itu memilih untuk mencurahkan segenap perhatiannya pada program rehabilitasi fisik. Ia memiliki tekad kuat untuk dapat merumput kembali ke lapangan hijau dalam tingkat kebugaran yang paling optimal demi bisa secepatnya memberikan kontribusi nyata bagi skuad Garuda. Sebagai informasi, petaka cedera yang dialami Marcelino terjadi saat ia mengikuti sesi pemusatan latihan menjelang bergulirnya ajang ASEAN Championship 2026. Berdasarkan rilis laporan resmi, vonis cedera tersebut memaksa Marcelino absen total dan tidak dapat diturunkan sepanjang berlangsungnya kompetisi ASEAN Championship. Guna menangani cederanya, Marcelino harus bertolak ke Spanyol untuk menjalani tindakan operasi pada bagian lututnya. Prosedur bedah tersebut diselenggarakan di Rumah Sakit San Juan de Dios yang berlokasi di Sevilla, Spanyol pada tanggal 12 Agustus 2026. Marcelino menuturkan bahwa dirinya merasa sangat bersyukur atas bentuk perhatian dan sokongan dari Erick Thohir beserta PSSI yang telah mengurus keseluruhan rangkaian operasi hingga dapat terlaksana dengan lancar. Ia menambahkan bahwa fokus utamanya saat ini adalah melakoni tahapan pemulihan secara disiplin dari waktu ke waktu.
Ia pun menyampaikan apresiasi atas doa dan dukungan yang mengalir dari masyarakat Indonesia, serta berikrar akan bekerja keras agar bisa kembali dalam kondisi yang lebih tangguh dan siap mempersembahkan kemampuan terbaiknya untuk Indonesia. Kendati demikian, durasi kepastian kapan mantan pemain KM SKDNJ ini akan pulih secara total masih belum dapat dipastikan. Meskipun demikian, situasi ini justru makin melecut semangat Marcelino untuk mengejar kesembuhan. Saat ini, prioritas utama Marcelino adalah menuntaskan tiap fase rehabilitasi dengan sebaik mungkin. Kepastian mengenai tenggat waktu kembalinya Marcelino ke lapangan pertandingan nantinya bakal diumumkan secara resmi berpatokan pada arahan tim medis serta grafik perkembangan masa pemulihannya. Marcelino terakhir kali mencatatkan penampilan bersama Timnas Indonesia pada agenda jeda internasional bulan Juni 2026. Kala itu, ia turun bertanding saat Indonesia mengamankan kemenangan 1-0 atas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sayangnya, riwayat keterampilannya sempat terganggu lantaran ia kerap absen membela tim nasional pasca FIFA Matchday September 2025. Marcelino tercatat tak bisa memperkuat tim pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, ajang SEA Games 2025 di Thailand, hingga turnamen ASEAN Championship 2026. Absennya Marcelino tentu menjadi kehilangan yang cukup besar bagi lini tengah skuad Garuda. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.